sahabat Salsabila, saat ini kita sudah berada di lokasi Omah Kelanceng. Nah, nanti di sini kita akan belajar dan mengetahui seperti apa budidaya madu kelanceng. Nah, di sini Bu Cahya bersama dengan sahabat Salsabila. Yang pertama ada Mas Jojo, kemudian ada Mbak Anissa dan Mbak Ica. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Bapak Imam Prayuti. Oh ya, dengan Bapak Imam Prayuti. Bapak di sini sebagai boleh dikatakan petani. Oh iya. Petani lebah, trigona atau kelanceng. Oh iya, baik teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Imam sebagai pemilik dari Omah Kelanceng. Nah, baik Bapak, di sini kami ingin bertanya mengenai, nanti kami dan teman-teman ini semua ingin bertanya mengenai seputar peternakan di sini, budidaya tawon kelanceng gitu. Nah, madu kelanceng itu terbuat dari berasal dari jenis tawon apa ya Pak? Sebelum nanti kita membahas terkait madu, sebenarnya lebah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama lebah yang bersengat dan lebah yang tidak bersengat. Kami mengembangkan lebah yang tidak bersengat. Kalau hari ini orang mengenal kelanceng itu kan orang Jawa, tetapi secara ilmiah kebetulan kelanceng ini ditemukan oleh orang Amerika Serikat yang bernama trigona. Makanya sebenarnya lebah kelanceng ini secara nama kerennya trigona. Dan trigona di Indonesia ini ada sekitar 37 jenis. Nah, di daerah tropis ini di Indonesia ada sekitar 37 jenis, dan hari ini Omah Kelanceng baru mempunyai 6 jenis lebah trigona. Salah satunya yang biasa sering kita lihat atau sering kita teman-teman lihat itu di bambu atau di sini bahasanya pring ya, itu jenis levi. Nah, kami juga punya jenis hitama, jenis birohi, jenis suara, kensis dan deseris. Nah, di sini nanti kita juga melihat jenis-jenis itu, dan karena lebah ini sebenarnya bagus untuk petani, karena kesuksesan petani ini dibantu hampir 75% untuk penyerbukannya dengan lebah seperti ini, Mbak. Bu ya. Seperti itu. Jadi madunya sendiri itu juga membantu petani, dan juga madu sendiri juga bermanfaat untuk di samping manfaat madu ini untuk imun, untuk kesehatan, karena nek kata Pak Untat itu surat An-Nahl. Nah, ini madu ini segala sumber obat. Nah, itu. Nah, terkait manfaat madu kelanceng dengan madu yang lain, ini kelanceng lebih bagus karena apa? Lebahnya kecil, satu. Yang kedua, kelanceng ini bisa mengambil semua nektar atau sari-sari bunga yang sampai bunga yang terkecil, tidak bunga yang besar saja. Misalkan di sekeliling kami ngembangkan itu ada AMP, ada insulin, ada kopi dan macam-macamnya itu. Nah, di situ ternyata manfaat madunya juga lebih bagus seperti itu. Berarti dari madu tawon kelanceng sendiri manfaatnya lebih banyak daripada madu yang ya, biasanya betul. Yang lebih banyak di pasaran seperti itu. Pihak peneliti katanya 4 kali lipat lebih bagus dari madu biasa. Yang kedua, produk turunan dari kelanceng ini tidak madu saja, tetapi ada polen, ada propolis. Nah, yang bentuknya serbuk itu namanya polen atau bipolen, yang bentuknya cair itu yang namanya madu, dan rumah madu ini namanya propolis. Nah, bisa diekstrak untuk nanti biasanya untuk obat anti infeksi dan lain sebagainya, seperti itu. Oh ya, jadi sangat banyak sekali teman-teman manfaat dari madu tawon kelanceng sendiri, yaitu untuk tubuh kita, yaitu seperti tadi menjaga imunitas tubuh, untuk pencernaan dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Jojo, yuk ingin bertanya selanjutnya. Kapan Bapak memulai usaha budidaya madu kelanceng? Oke, kami memulai usaha budidaya madu kelanceng atau trigona ini kurang lebih tahun 2018. Nah, dari situ kami sebenarnya kelanceng ini di sekeliling kita itu sudah ada dari nenek moyang kita, tetapi tidak tahu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah,
Yang manfaat langsung otomatis dari manfaat madunya, tetapi manfaat tidak langsungnya sebenarnya tadi saya sampaikan di depan, ini membantu petani dalam hal penyerbukan bunga. Makanya kami pun hari ini dari tahun 2018 ini awalnya dari 2016 kebetulan desa kami mengalami longsor yang hebat. Ada 6 kakak direlokasi, 2017 juga mengalami bencana gerakan tanah gerak, ada 26 kakak direlokasi juga. Di 2018 kami juga mengalami bencana kekeringan. Di belakang ini sungai ini nggak ada airnya. Ternyata ada pola tanam masyarakat di desa kami yang kurang pas. Banyak teman-teman atau petani ini menanam sengon albesiah. Nah, ternyata sengon albesiah itu di saat musim penghujan akarnya tidak bisa mengikat tanah, menyebabkan rata-rata yang longsor itu. Di saat musim kemarau, sengon ini menyerap air yang begitu banyak, makanya jadi kemarau. Nah, dari situ kami ada rasa yang kurang, karena kami pun juga dulu salah satu provokator menanam sengon. Nah, dari situ kami pun, karena petani ini tahunya kalau kita tanam 1 atau 5 tahun saya dapat hasil berapa. Nah, dari situ kami belajar memang awalnya kita dari konsep pemberdayaan masyarakat dengan membudidaya kopi. Kenapa kopi? Karena akar kopi ini bagus untuk konservasi, yang pertama. Yang kedua, bunga kopi bisa dimanfaatkan untuk makan lebah. Yang ketiga, kopinya kita proses untuk pemberdayaan masyarakat sekitar biar ada nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dari situ kami dari 2018 kita mulai menggeliat kegiatan itu menjadi salah satu hari ini Klanceng atau kopi ini sudah menjadi one village one product, produk unggulan desa kami. Seperti itu Mas ceritanya. Oh ya, jadi usaha Bapak sudah dilakukan sejak tahun 2018. Oh ya, berarti sudah berjalan hampir 3 tahun Ya. ini ya Pak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membudidayakan tawon klanceng? Oke, nah sebenarnya untuk budidaya lebah klanceng atau trigena ini cukup mudah. Karena klanceng ini hidup berkoloni. Hidup berkoloni ini hidup berkelompok. Biasanya hidup di lubang bambu atau pohon yang kering. Nah, bagaimana kita untuk budidayanya? Kalau di bambu kan susah untuk manennya. Makanya kami pun nanti kita mengajari anak teman-teman ini, teman-teman kecil ini bagaimana nanti kita budidaya, kita memecah. Yang pertama, sebelum nanti kita memecah, kita harus kenali dulu jenis lebahnya, jenis-jenis lebah apa. Satu, yang kedua nanti karena kehidupan lebah ini kalau kita teliti untuk edukasi bagus sekali. Di samping ada nilai manfaatnya bagi alam karena proses penyerbukan tadi, tetapi secara manfaat langsungnya untuk khasiat madunya juga bagus. Nah, nanti kita ajari bagaimana kita budidayanya. Sebenarnya cukup mudah. Beda dengan budidaya ayam atau kambing atau kerbau. Nah, ayam, kambing, kerbau ini harus setiap hari ngasih makan, tetapi kalau budidaya klanceng ini tidak, tinggal ditaruh saja. Yang penting kita menyediakan vegetasi. Vegetasi itu bunga. Nah, dan bunga ini ada 2 jenis, bunga yang mengandung polen serbuk tadi dan bunga yang mengandung nektar atau madu. Dan ditambah lagi satu lagi bunga yang mengandung resin. Resin itu getah. Gunanya apa? Untuk membuat kantong-kantong madu yang dinamakan propolis tadi. Seperti itu, Mbak. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Oke. Alasan kami memilih usaha ini satu. Karena di samping perawatannya mudah, tidak melakukan perawatan yang khusus yang tadi saya sampaikan, tidak setiap hari mencari makan. Yang kedua, secara otomatis kalau kita budidaya klanceng atau trigona ini, kita harus juga memberi edukasi ke masyarakat sekitar untuk bagaimana kita memakai pupuk organik. Kenapa? Karena
untuk budidaya kelanjeng ini harus bebas pestisida, tidak boleh memakai pestisida. Kalau memakai pestisida nanti lebahnya akan mati. Satu. Yang kedua, kenapa pertanyaannya kok saya harus pengen budidaya ini? Setidaknya ada manfaat bagi lingkungan dan untuk kelestarian alam, seperti itu. Baik Bapak, jadi manfaat madunya tidak hanya untuk tubuh manusia, tapi juga peternakan ini budidayanya juga bermanfaat untuk lingkungan Dan sekitar, petani. ya seperti itu. Nah, tadi Bapak mengatakan perawatan dalam mengurus budidaya madu kelanceng tersebut. Nah, bagaimana sih Bapak dalam melakukan perawatan terhadap madu? Oh ya, di samping kami melakukan perawatan, kami pun juga mengedukasi ke petani atau tetangga untuk bebas pestisida yang jelas, karena radius lebah ini mencari makan kan 500 meter. Berarti dalam radius 500 meter itu diharapkan tidak ada yang pakai pestisida. Satu. Yang kedua, perawatannya cukup mudah karena hama lebah ini semut, bisa cicak, bisa biasanya kok katak atau kodok, nah dan seriti. Kalau di sini nggak ada seriti, aman. Berarti tinggal semut. Nah, mungkin semut itu di saat awal kita proses memindah dari alam, misalkan dari bambu ke kotak budidaya ini. Nah, itu semutnya datang. Ada orang ngomong madu asli tidak mau dimakan semut. Nah, menurut saya tidak benar, karena setiap saya memecah ini pasti semutnya datang. Makanya perlu safety-nya seperti itu saja. Sebenarnya kalau sudah yang bisa dilihat di belakang sana itu nggak perlu perawatan khusus, juga cuma didiamkan saja. Yang jelas kita menyediakan vegetasi atau pakan yang cukup saja, Bu. Jadi untuk perawatannya yang terpenting adalah vegetasi itu tadi Ya, ya, Pak, untuk vegetasi. memberi makanan. Ya. Oke, selanjutnya. Apa kendala dari usaha ini? Nek menurut saya tidak ada kendala yang begitu mencolok. Cuma biasanya kendala kami di saat musim penghujan, karena di saat musim penghujan ini tidak boleh tidak boleh panen. Ada syarat khusus di saat musim penghujan. Biasanya kalau di Kabupaten Purworejo ini kan cuacanya tidak terlalu ekstrim, berarti tidak ada kendala yang berarti seperti itu, Mbak. Oke, baik teman-teman, itu tadi beberapa informasi dari Bapak Imam sebagai pemilik dari Omah Kelanceng. Setelah ini kita akan diajak untuk berkeliling ke tempat budidaya lebah. Nah, di sana nanti kita akan melihat bagaimana cara merawat, dan juga nanti kita akan diajak untuk memecah koloni atau memanen lebahnya. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana keseruan kita? Yuk, mari kita ikuti perjalanan kita hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan perawatan lebah kelanceng. Nah, yang satu, perawatan itu dimulai dari pemindahan telur. Yang seharusnya telur itu di kotak yang bawah, nanti kalau ada telur yang di kotak atas, nanti kita pindahkan ke kotak yang bawah. Untuk mempermudah proses panennya, kita ambil telurnya dulu. Telurnya kita pindah ke bawah, karena kalau telur sampai nanti kena madu, itu nanti bisa nggak menetas. Oke ya, mari kita buka kotaknya. Kita pisahkan dulu dengan madunya. Kita pindahkan ke kotak yang bawah. Oke,
Lanjut kita dengan proses pemanenan madunya ya. Ini kantong madu. Kantong madu itu terbuat dari getah pohon. Rata-rata kalau di sini itu getah pohon mangga. Kalau misalnya di hutan yang tinggi itu biasanya pohon pinus. Rata-rata pohon pinus. Di sini ada dua macam. Ada yang ini madu, isinya madu. Tapi kalau yang kuning-kuning ini isinya bipolen. Bipolen itu serbuk bunga. Kalau madunya kan nektarnya itu jadi madu, kalau serbuk bunganya ini jadi bipolen. Bipolen itu sebenarnya itu untuk makanan lebah yang baru menetas di situ. Kalau untuk madunya kan cadangan makanan si lebah sendiri. Oke, kita ambil madunya. Di setiap pemanenan kita nggak boleh ambil semuanya 100% madunya kita ambil semua. Minimal disisakan 30%. Oke, kita di sini ada dua kegiatan. Yang pertama perawatan memindahkan telur ke kotak yang bawah, dan yang kedua memanen madu. Nanti kita tinggal peras atau mau langsung biar ada sarangnya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah kegiatan field trip kita hari ini di Omah Kelanceng. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.